Baik, selamat datang kembali. Di sini saya Profesor Apoteker Dr. Ernad Imadi Agus Yoga Burasuta. Kali ini Bapak ingin menyampaikan materi terkait dengan healthcare DS, yaitu dengan judul Profil Indonesia Sehat 2021. Secara menyeluruh dari healthcare, kita harus tahu bagaimana profil kesehatan dari suatu nation atau negara kita. Di sini Indonesia. Bapak ambilkan dari buku laporan Profil Indonesia Sehat yang dibuatkan oleh Kemenkes RI. Adik-adik bisa baca lebih detail, jelas di sana ada sekitar 500 halaman terkait dengan segala macam yang dilaporkan tentang profil kesehatan Republik Indonesia sampai tahun 2021. Outline dari buku tersebut ada 7 bagian. Yang pertama adalah demografi, kedua pelayanan fasilitas kesehatan dan UKBM, kemudian SDM kesehatan, kemudian pembiayaan kesehatan pada bab 4-nya, bab 5 membahas tentang kesehatan keluarga, bab 6 membahas tentang pengendalian penyakit, bab 7 membahas tentang kesehatan lingkungan. Adik-adik, kita masuk pada demografi, yaitu yang isinya adalah keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, dan indeks pembangunan manusia. Nah, dari demografi ini kita bisa lihat bahwa persentase penduduk, persebaran penduduk Indonesia. Di sini hampir setengah dari penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Jadi sekitar 56% itu penduduknya ada di Pulau Jawa. Kemudian 21% ada di Sumatera, 7% ada di Sulawesi, 6% ada di Kalimantan, dan sisanya di pulau-pulau kecil. Sedangkan sebaran Indonesia sangat luas. Nah, ini merupakan masalah di mana ada ketimpangan dari sebaran penduduk di Indonesia. Kalau kita lihat dari piramida penduduk, di sini terlihat bahwa ada penduduk dengan usia produktif yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk pada usia lansia. Artinya, Indonesia sekarang semestinya mendapatkan bonus demografi. Artinya, orang yang produktif jauh lebih besar jumlahnya daripada orang yang balita dan orang yang lansia atau sekolah. Nah, disinilah masa-masa emas pembangunan Indonesia untuk menuju pada negara yang jauh lebih maju. Sehingga hal ini sangat penting terkait dengan kesehatan atau healthcare tadi. Bagaimana dengan keadaan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi rata-rata kita adalah 5%, kecuali pada saat pandemik kita sempat turun 2% dan sekarang sudah kembali lagi menjadi 3%. Artinya negara kita akan mengalami positif pertumbuhan ekonomi sehingga dengan produksi atau komposisi penduduk demografi yang luar biasa, ada bonus demografi, diharapkan akan terjadi lonjakan sehingga Indonesia akan menuju negara maju pada tahun 40. Nah, di sini persentase penduduk miskin kita masih temukan ada beberapa penduduk miskin di beberapa daerah ini umumnya disebabkan oleh keterjangkauan dari penduduk tersebut terhadap kemajuan dari pembangunan. Nah, ini sedang diupayakan terhadap pemerataan dari pencapaian hasil pembangunan yang diupayakan oleh pemerintahan Jokowi. Nah, di sini ditampilkan adalah tingkat pengangguran, bahwa di beberapa provinsi masih banyak terjadi tingkat pengangguran. Di sini di Jawa yang paling banyak karena jumlah
penduduk yang begitu besar, namun di daerah lain masih ada peluang, mereka tidak mau pergi keluar daerah. Mereka sebagian besar hanya bertahan di Jawa, sehingga dan jumlah pertumbuhan penduduk pun di sana sangat luar biasa. Bagaimana dengan keadaan pendidikan? Jadi keadaan pendidikan semakin meningkat bahwa rata-rata penduduk berumur 15 tahun telah mengenyam pendidikan ke atas. Di sini terlihat bahwa pada 2021 lama studi penduduk adalah 8,9. Rata-rata sudah memenuhi dari wajib belajar 9 tahun. Namun ini perlu diupayakan untuk menjadi negara besar, minimal penduduknya menempuh pendidikan tinggi. Nah, di sini persentase angka partisipasi kasar, artinya dalam partisipasi pertumbuhan pendidikan, sebagian besar dia mengalami pendidikan di tingkat dasar SD, namun akan turun kemudian pada level SMA, seperti rata-rata lama studinya adalah 8,9 tahun, artinya sebagian besar penduduk Indonesia sudah lulus SD, namun masih ada beberapa yang masih belum bisa meneruskan SMP maupun SMA-nya. Nah, kemudian persentase dari angka partisipasi pendidikan murni. Nah, di sini terlihat bahwa masih partisipasinya dalam artian SD itu masih partisipasinya belum 100%, meskipun tercapainya tinggi, tapi ini ada dengan pemaksaan. Namun untuk tujuan mencapai negara yang maju, pendidikan adalah fondasinya, sehingga hal ini harus dikejar, harus ditingkatkan untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan akan berkaitan dengan level SDM dari suatu negara. Bagaimana dengan indeks pembangunan manusia? Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, di sini IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya kualitas hidup manusia atau masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Nah, di sini IPM dikategorikan ada 3 dimensi. 1, umur panjang, 2, umur sehat, 3, pengetahuan, 3, hidup standar layak. Nah, dari sini kita bisa lihat data IPM-nya, bahwa data IPM Indonesia lebih baik. Perkembangan menurut waktu dia menuju pada level yang lebih tinggi, yaitu 73 atau 72 dengan standar yang terbaru cara pengukurannya. Artinya rata-rata hidup manusia itu menjadi lebih panjang, kesejahteraannya menjadi lebih baik. Nah, di sini indeks dari pembangunan per provinsi. Jadi rata-rata indeks pembangunannya Jakarta paling tinggi, yang paling rendah di sini adalah Papua. Namun dia sudah mencapai 60% ke atas. Jadi rata-rata nasional 72%. Nah, hal ini 72,29. Nah, hal ini kita perlu tingkatkan menjadi lebih baik. Jadi, bagaimana dengan fasilitas layanan kesehatan dan UKBM? Meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik praktek dan perseorangan, unit transfusi darah dan laboratorium, kemudian laboratorium kesehatan, rumah sakit, ketersediaan obat dan vaksin, upaya farmasi dan alat kesehatan, kemudian kesehatan bersumber daya manusia atau UKBM. Nah, kita lihat derajat dari kesehatan masyarakat suatu negara adalah salah satunya dipenuhi oleh keberadaan fasilitas kesehatannya. Undang-Undang 36 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan atau upaya dari masyarakat. Kita lihat bagaimana jumlah dari puskesmas di seluruh Indonesia. Di sini data diambilkan bahwa terjadi peningkatan jumlah puskesmas dari tahun ke tahun, dalam artian untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bukan lagi menjadi barang yang mewah, melainkan merupakan keharusan. Nah, kemudian kita lihat bahwa jumlah puskesmas atau rawat inap atau non rawat inap di sini lebih banyak dikombinasikan, di mana sebaran rumah sakit belum menyeluruh, sehingga tiap provinsi itu ditingkatkan jumlah rawat inapnya untuk menjangkau perawatan masyarakat di puskesmas, yang biasanya puskesmas itu ditempatkan pada level kecamatan atau desa sebagai puskesmas pembantu, sehingga setiap kecamatan ada puskesmas rawat inap, sehingga di sini akan meningkatkan keberhasilan dari pelayanan kesehatan ke masyarakat. Nah, prosentase puskesmas di sini dengan dokter ini masih relatif kurang, sehingga masih banyak dokter puskesmas yang belum ada dokternya. Dan apalagi kalau kita lihat puskesmas masih banyak belum ada apotekernya jika dibandingkan dengan PP 51. Nah, ini merupakan suatu tantangan dari Indonesia ke depan. Nah, kalau dilihat dari puskesmas yang menyelenggarakan harta, jadi pelayanan kesehatan tradisional, itu belum banyak puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional ini, dikarenakan karena jumlah tenaga penyehat tradisional yang memiliki STR belum banyak, sehingga belum banyak yang bisa menjalankan hal ini. Nah, kita lihat bahwa praktek klinis perorangan dan unit transfusi darah. Di sini kita lihat bahwa sebaran utamanya sebagian besar, hampir 90% itu milik perorangan. Jadi bukan milik pemerintah. Artinya hal itu menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam membangun kesehatan luar biasa. Atau masyarakat melihat ini sebagai peluang ekonomi yang tinggi, di mana kebutuhan akan kesehatan merupakan kebutuhan pokok, di mana terjadi peningkatan ekonomi Indonesia. Nah, kalau lihat sebarannya jelas sesuai dengan jumlah penduduknya, bahwa di Jawa yang paling tinggi sebaran, baik dia pelayanan, jadi baik dia berupa pelayanan privat maupun non privat oleh government. Nah, hal ini kita bisa lihat sebaran-sebarannya, bahwa jumlah dari klinik utama juga sebagian besar ada di daerah di Pulau Jawa. Nah, ini merupakan tantangan kita. Bagaimana mengisi ini dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya juga kita lihat praktek mandiri juga seperti itu. Dokter lebih. Nah, ini secara ekonomi tidak bisa disalahkan, karena apa tadi di depan bahwa kita lihat sebaran penduduk Indonesia tuh 50% ada di sini. Sehingga uangnya tuh sebagian besar di Jawa, otomatis dokter akan berkumpul sebagian besar di Jawa. Nah, bagaimana dengan di luar? Nah, hal yang sama juga terjadi dengan Bali nantinya. Nah, kita akan berpikir memikirkan adalah kepemerataan atau ketersebaran dari Indonesia secara menyeluruh. Nah, ini datanya menunjukkan bahwa sebagian besar ketersebarannya ada di daerah Jawa. Oke, kita lanjut bahwa jumlah dari laboratorium juga ya sesuai dengan apa yang secara ekonomis berkembang, di mana ada kebutuhan di sana akan ada pasar. Nah, sehingga di Jawa yang paling banyak laboratorium itu berdiri. Kita teruskan rumah sakit. Di sini perkembangan rumah sakit selalu meningkat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau dilihat rumah sakit di sini sebagian besar masih sama dengan hal yang tadi. Hanya sedikit 2%, 7% dimiliki oleh pemerintah. Sebagian besarnya sekitar 20% oleh pemerintah, 70% ke atas itu masih dimiliki oleh swasta.
dari keseluruhan rumah sakit itu sendiri. Nah, ini distribusi dari kelas rumah sakit. Jadi ada kelas A, kelas B, hal ini sesuai dengan level layanan dari YKN, di mana PPK tingkat 1 puskesmas, tingkat 2 rumah sakit, kelas D tingkat rujukan regional, kemudian masuk ke rujukan provinsi, baru masuk ke rujukan nasional. Nah, ini sudah menjadi distribusi. Nah, ketersediaan obat dan vaksin, rata-rata obat esensial terpenuhi, terjangkau, affordable, sustainable, dan price-nya juga terpenuhi. Nah, ini terlihat ya, terjangkauannya tercapai. Hal ini juga dengan obat-obat esensial. Nah, ketika kita melihat sebagai farmasi bahwa obat dan vaksin sudah terjangkau, masalahnya di mana? Ya, sebagian besar nanti tugas farmasi adalah cost effectiveness. Nah, disinilah yang menjadi hal utama dalam ekonomi, di mana ketika negara itu maju, kebutuhan akan ekonomi kesehatannya akan meningkat, juga pangsa pasar kesehatannya akan meningkat, di mana farmasi diminta untuk melakukan drug auditing untuk mencegah bengkaknya penggunaan obat, sehingga akan mengakibatkan kerugian asuransi jika terjadi penggunaan obat tidak terkontrol. Nah, sarana kefarmasian di sini kita lihat bahwa terjadi peningkatan dari jumlah sarana kefarmasian dan alat kesehatan. Industri farmasi yang meningkat, industri alat kesehatan yang meningkat. Kemudian kita masuk pada upaya kesehatan dari sumber daya masyarakat. Nah, di sini terlihat bahwa sumbernya dari daya masyarakat terdistribusi, di mana di Gorontalo lebih bagus dibandingkan di daerah lainnya, perkembangan sesuai dengan provinsinya. Nah, hal ini sangat terlihat. Nah, kita masuk kepada yang nah, pada bab berikutnya kita membahas SDM kesehatan, yaitu ada jumlah dari tenaga kesehatan, ada jumlah tenaga register tenaga kesehatan, ada pendayagunaan tenaga kesehatan, ada institusi pendidikan. Mari kita lihat. Jumlah tenaga kesehatan, kita lihat di sini. Yang paling banyak penunjang medik, perawat, kemudian tenaga di sini keperawatan, kebidanan, farmasi ada di tenaga kefarmasian. Nah, masih sedikit, masih peluang ya. Tenaga tradisional sangat sedikit. Untuk mengimbangi semua, untuk terjadi suatu pergeseran dari masyarakat. Kita lihat. Nah, di sini jumlah penerbitan STR, hal yang sama sesuai dengan lulusannya. Jadi kita lanjut. Nah, di sini jumlah penerbitan STR ulang. Jadi mereka yang sudah terdaftar, sudah lulus mendapatkan STR ulang, ya sesuai dengan distribusinya tadi, sebagian besar di Jawa, baru pulau-pulau yang lainnya. Oke, kita lanjut. Bahwa lulusan diploma 3 dan diploma 4 kesehatan pada jenis tenaga kesehatan, perawat menduduki tempat pertama, setelah itu bidan, baru tenaga teknis kefarmasian, biomedik, dan lainnya. Nah, artinya ada suatu ketidakseimbangan dari jumlah tenaga kesehatan, di mana masyarakat harus berpikir, pemerintah pun harus berpikir dalam pemanfaatan dari tenaga kesehatan atau pengembangan dari tenaga kesehatan ini sendiri. Jika dibandingkan dengan jumlah lulusan berdasarkan rumpun tenaga kesehatan, kita harus hati-hati. Di sini perawat tinggi, tenaga kefarmasian luar biasa. Bagaimana dengan kebutuhannya ke depan? Nah, ini merupakan pertanyaan buat kita sebagai tenaga kefarmasian, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kita lanjut.
Masuk pada pembiayaan kesehatan, kita tahu bahwa pembiayaan kesehatan itu dibiayai oleh negara minimal 20%, kemudian yang merupakan anggaran Kementerian Kesehatan, anggaran dekonsentrasi dan dana alokasi khusus di bidang kesehatan, dan belanja kesehatan dan jaminan kesehatan. Jadi jaminan kesehatan JKN di sini bersifat ada yang dibiayai oleh pemerintah berupa bantuan kesehatan miskin atau kartu Indonesia Sehat, atau yang lainnya adalah dipotong atau diharuskan dibayar dari bagian penggajian atau secara sukarela dibayar. Nah, aturannya gotong royong. Kita lihat bahwa alokasi dana yang dibutuhkan di sini meningkat terus. Jadi kalau dipresentasekan terjadi peningkatan persentase dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dari besarannya juga meningkat dalam triliun rupiah. Jadi totalnya ada sekitar 450 triliun rupiah pemanfaatan untuk dana kesehatan di anggaran Kementerian Kesehatan. Nah, di sini realisasi dananya per kabupaten kota. Nah, kemudian belum lagi belanja kesehatan. Nah, di sini kita lihat belanja kesehatannya dalam hitungan per kapita. Jadi belanja kesehatan kapita dalam rupiah. Di situ dalam triliun. Jadi per orang di Indonesia membelanjakan uangnya sekitar 1.800.000. Nah, sedangkan kebutuhan minimalnya atau gaji minimumnya tergantung dari daerahnya. Ini rata-rata atau belanja kapita kesehatan dalam US dollar masih dihitung rendah karena kita masih negara berkembang. Namun dilihat dari PDB-nya ini luar biasa. Ya, masih sedikit dari PDB-nya untuk membelanjakan kesehatannya. Artinya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan masih begitu rendah. Namun jumlah uangnya masih, nah ini akan terjadi peningkatan sesuai dengan peningkatan hal tersebut. Nah, di sini pengembangan cakupan dari kepesertaan JKN. Jelas, dia akan terjadi peningkatan karena di 2019 diwajibkan semua. Nah, setelah itu akan terjadi stuck. Jumlahnya akan tidak bertambah karena ini diprediksi sudah 100% penduduk Indonesia tercover oleh JKN atau Kartu Indonesia Kesehatan Insurance. Nah, hal ini ada batasan dari pengeluaran biaya kesehatan yang ditanggung oleh JKN. Nah, pemerintah harus bertanggung jawab dalam pengembangan fasilitas kesehatan. Tadi perannya hanya 20% sampai 30%, sehingga masyarakat masih banyak karena kebutuhan pembelanjaan ini diprediksi masih sangat besar, sehingga masih ada demand atau kebutuhan dari kesehatan yang luar biasa. Oke, kita lihat penyakit-penyakit yang banyak. Nah, di sini jantung paling utama, kemudian kedua kanker, kemudian stroke, ginjal, talasemi, kemudian hemofili, leukemia, kemudian seriosis hepatis. Hal ini yang menyebabkan kasus yang terbesar dan biayanya luar biasa, besarnya 8 triliun. Yang artinya dari totally hampir 40% untuk masalah jantung. Nah, buat kita kalau kita ingin melihat bisnis, jadi obat-obat heart disease itu akan paling banyak di Indonesia dibutuhkan dalam pengembangannya karena juga obat-obat yang terkait dengan stroke, ginjal, talasemi. Nah, ini merupakan prediksi Indonesia. Kita lihat bagaimana dengan keluarga sehat yang meliputi kesehatan ibu, yaitu keberhasilan program kesehatan ibu dinilai dari indikator utama angka kematian ibu, AKI. Kemudian kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, nifas yang disebabkan oleh pengelolaan tetapi bukan karena disebabkan seperti kecelakaan atau insidensial. Kemudian yang berikutnya masuk kesehatan anak.
Jadi kesehatan anak di sini sesuai dengan Permenkes 25 2014, jadi upaya kesehatan anak dinyatakan sebagai setiap anak berhak atas berkeberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan, kekerasan, diskriminasi. Nah, ini tanggung jawab dari pemerintah sehingga dibutuhkanlah suatu hal upaya kesehatan yang secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Faktor kesehatan keluarga lainnya adalah gizi. Kita tahu bahwa gizi anak akan menentukan dari perkembangan anak itu sendiri. Dimulai dari masa trimester pertama, masa kandungan, sampai masa balita. Nah, di sini merupakan standar dari antropometrik anak yang telah diatur pada antropometrik yang digunakan untuk mengukur atau menilai dari status gizi anak. Kemudian standar antropometrik diterapkan untuk memprediksi berupa panjang, berat, ukuran, kemudian ada klasifikasi penilaian yang disesuaikan dengan WHO Child Growth Standard. Jadi kita lihat. Jumlah kematian ibu relatif masih besar di Indonesia. Di tahun 2020 ada 7.300 kasus. Kemudian jumlah kematian ibu menurut penyebabnya sebagian besar di sini disebabkan oleh COVID. Ya, kalau COVID udah hilang mungkin akan menurun ya. Jadi ada peningkatan dari sebelum pasca COVID sekitar 3.000-an. Oke. Nah, di sini kecukupan dalam pelayanan kesehatan. Nah, kita perlu tingkatkan di sini. Adik-adik, farmasi ini sebagian besar perempuan, sehingga farmasi harus lebih fokus bagaimana kita concern dalam kesehatan ibu. Adik-adik sebagai pondasi rumah tangga yang akan melahirkan anak bangsa, tentunya adik-adik harus berperan lebih banyak dalam meningkatkan peran kesehatan ibu. Nah, di sini kematian balita banyak ya yang di antara 0 sampai 28. Artinya ada penanganan yang kurang bagus di masa 0-28, jadi akan berkurang. Nah, ini juga hal yang terpenting buat adik-adik yang nantinya akan berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga. Sehingga kita harus paham bagaimana melahirkan keluarga yang sehat. Oke. Kemudian ini faktor penyebabnya, ya COVID sedikit. Ini faktor penyebabnya luar biasa ya. Kita lihat yang lainnya, bahwa proporsi penyebab kematian dari postneonatal di sini luar biasa. Masih ada beberapa penyakit-penyakit yang mengakibatkan kematian dari anak yang harus kita pikirkan. Tapi meskipun jumlahnya sedikit, tapi ini akan berpengaruh terhadap fondasi kesehatan suatu bangsa. Jadi proporsi kematian 12-56 bulan di Indonesia, sebagian besar diakibatkan oleh lain-lain. Jadi ini penyebabnya demam berdarah dan segala macamnya. Oke, kemudian kita masuk. Balita ini menyusui komplit. Sebagian besar di Indonesia sudah paham bagaimana menjaga balita untuk melakukan dia diperiksa, bukan menyusui, dengan kartu kesehatan anak, ibu anak, kemudian melakukan balita dipantau kesehatannya dan perkembangannya dari buku tadi. Kemudian kita lihat bahwa sebagian besar bayi sudah terimunisasi. Di sini imunisasinya dari rubella, campak dan seterusnya menjadi imunisasi wajib. Kemudian persentase berat badan, nah ini masih masalah, ada beberapa daerah yang masih mengalami stunting, sehingga harus perlu dipikirkan atau kita pikirkan bagaimana keterlibatan kita untuk meningkatkan masalah stunting, menghilangkan masalah stunting. Nah, adik-adik, jadi ini masih terkait dengan pertumbuhan, berat badan dan panjang dari bayi yang dinyatakan sebagai parameter apakah anak itu bertumbuh sehat atau tidak. Sehingga bisa dikatakan
stunting dialami oleh anak-anak. Nah, di sini masih kita temukan anak-anak kurang gizi. Masalahnya apa? Ya, menjadi masalah besar. Apakah pengetahuan orang tua yang kurang paham terhadap kesehatan gizi atau faktor ekonomi? Nah, ini kita harus berpikir di situ untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Kecukupan balita akan gizi kurang. Nah, di sini relatif masih banyak atau sudah sangat luar biasa dari prosentasenya, artinya tidak ada gizi kurang di beberapa daerah. Bali menempati tempat yang tertinggi. Oke. Pengendalian penyakit. Kita masuk pada bab pengendalian penyakit, di mana ada penyakit menular langsung seperti tuberkulosis, HIV, AIDS, pneumonia, hepatitis, diare, kusta, coronavirus, kemudian vaksinasi, kemudian penyakit yang didapat dicegah melalui imunisasi seperti difteri, tetanus neonatus, campak, difteri, polio, kemudian akut vaksin paralisis atau lumpuh layu, kemudian penyakit yang tertular oleh vektor dan zoonosis seperti demam berdarah, chikungunya, pengendalian vektor DB, kemudian para filariasis, malaria, rabies, leptospirosis, kemudian pengendalian dari vektor secara terpadu. Kemudian penyakit yang tidak menular, di sini ada 12 yang digunakan adalah International Statistic Classification of Disease Related in Human Problem. Di sini digunakan standar tersebut. Kemudian kesehatan jiwa, narkotika, kemudian dampak dari kesehatan akibat bencana. Dan terakhir adalah kesehatan HIV. Kita lihat bahwa di sini proporsi dari tuberkulosis kita masih, kalau dilihat dari dunia, Indonesia termasuk negara yang tertinggi terdapat penderita dari tuberkulosis. Nah, mungkin adik-adik nanti ketika bekerja di apotek akan menemukan bagaimana beberapa banyak pasien dari tuberkulosis. Adik-adik harus paham bagaimana penanganan pasien tuberkulosis ini, karena kepatuhan dari penggunaan obat menjadi kunci keberhasilan dari penyembuhan tuberkulosis. Nah, di sini angka dari keberhasilannya memang terlihat luar biasa, namun artinya kita masih harus hati-hati karena masih banyak ada seperti gunung es, masih banyak ada yang menderita tuberkulosis. Kemudian HIV, ya seperti biasa, masih ada beberapa penyakit yang diterima oleh HIV. Nah, ini yang masalah adik-adik yang perempuan, hati-hati. Karena apa? Perempuan itu jumlahnya sedikit, tapi lebih banyak laki-laki yang terkena HIV. Apa artinya? Siapa yang menularkan, siapa yang tertular. Nah, ini bingung. Siapa yang senang jajan, tukar ganti pasangan, siapa yang tidak. Nah, hati-hati di sini kepada adik-adik. Kita negara yang relatif terbuka. Bali, pusat turisme. Hati-hati dengan ini, sehingga free sex akan menjadi masalah besar. Justru free sex ditemukan banyak di kampung. Kenapa? Ya, karena ada kebiasaan nginep bareng, kerja kelompok, orang tuanya nggak begitu peduli, akhirnya terjadi hubungan di luar nikah, terjadilah MBA, married by accident. Nah, kalau itu sudah menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, mungkin akan terjadi awal dari potensi penularan dari HIV. Kita lihat, nah ini umurnya. Jadi dari umur 4 tahun pada saat bayi, 14 tahun masa remaja, yang banyak adalah dewasa, 25 sampai 49. Itu yang terbanyak dari
kelompok umur yang menderita HIV. Nah, adik-adik, sebagai tenaga kesehatan, adik-adik harus paham ini dalam konteks melindungi dan menyebarkan informasi untuk mencegah terjadinya penularan. Oke, kita masuk pada kasus cakupan pneumonia pada balita. Ya, lumayan naik di awal 2014, kemudian sudah mulai turun di awal 2002. Namun, kasus ini masih relatif tinggi. Kita harus benar-benar hati-hati bahwa kasus ini masih sering terjadi di Indonesia. Nah, ini terjadi beberapa target kabupaten kota. Ya, jadi target dari capaian indikator persentase kabupaten kota yang melaksanakan deteksi dini dari hepatitis B. Kemudian di sini cakupan pelayanan penderita diare. Diare rupanya masih menjadi problematis di Indonesia. Artinya apa? Higien dari penduduk itu masih kurang bagus. Nah, kadang-kadang kita terkena diare karena salah makan atau makan yang terkontaminasi oleh bakteri yang pembuatannya tidak bersih. Nah, inilah hati-hati. Cuman sebagai farmasis kita harus paham diarenya disebabkan oleh apa sehingga dalam melakukan suatu medikasi menjadi lebih baik. Yang paling umum, diare biasanya diakibatkan oleh bakteri seperti amoeba. Nah, kita harus tahu ciri-cirinya ketika orang terkena amoeba, kemudian penanganannya. Kalau kita sudah bisa prediksi dengan ada amoeba, ya kita pakai apa? Secara penanganan suatu medikasi yang diizinkan atau menggunakan terapi atau menggunakan probiotik. Nah, ini yang terpenting adik-adik harus pahami. Oke. Ini kasus dari prevalensi angka kasus kusta. Wah, kita masih ada terjadi kusta, beberapa bakteri kusta masih ada sehingga kita perlu paham dalam penanganannya. Kemudian kasus COVID. Nah, kita sudah mudah-mudahan terlewat. Jadi bahwa umur dari yang menderita COVID rata-rata umur dewasa dan tua, anak-anak masih sangat sedikit. Nah, ini sebagian besar penduduk kita sudah tervaksinasi sehingga kita bisa katakan relatif aman Indonesia jika dibandingkan negara lain. Oke. Adik-adik, di sini distribusi dari tetanus bahwa masih ada banyak kuman tetanus di beberapa negara baik beberapa provinsi kabupaten kota di Indonesia. Hati-hati. Nah, kemudian di sini kasus dari tetanus pada proses status imunisasi, kemudian perawatan tali pusar, kemudian penolongan. Nah, sehingga kita biasanya kalau ibu-ibu hamil itu ya sebelum seksio atau sebelum melahirkan partus biasanya divaksin imunisasi dengan tetanus kali. Nah, sini harus penting ya kita tahu. Nah, ini suspek dari sebaran campak di Indonesia masih relatif luas. Campak ini kasusnya masih relatif banyak ya. Ini kasusnya dan sebarannya. Oke, kita masuk pada gambaran kasus difteri. Lumayan, difteri hijau ini banyak, merah lebih berat lagi ya. Jadi ini jadi polio, layu, tumbuh layu. Jadi bahwa banyak masih ada yang belum tervaksinasi polio atau menderita polio. Kita lihat bahwa peta dari malaria. Nah, malaria kita tahu sebagian besar di daerah ini, namun di tempat-tempat lain masih banyak yang terkena malaria. Ini pelaksanaan dari NAPSA. Nah, ini yang terpenting di sini pencegahan. Kalau kita tahu bahwa bonus demografi ini musuhnya. Jadi manusia-manusia yang produktif. Jadi ketika kita tahu bahwa umur produktif itu sangat banyak, namun diracuni dengan nafsa dan game online sehingga membuat manusia-manusia yang nggak produktif. Inilah masalah tantangan berat dari bonus demografi.
Baik adik-adik, kita masuk kepada kesehatan lingkungan yang meliputi air, akses sanitasi layak, sanitasi total bersih dari masyarakat, kemudian tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai dengan standar, tempat pengolahan pangan, kemudian bagaimana kabupaten dan kota sehat, pengelolaan limbah medis, dan gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian terakhir adalah perumahan. Nah, di sini salah satunya persentase dari air bersih, bahwa di Indonesia sebagian besar sudah memenuhi, provinsinya sudah mampu menyediakan air bersih buat penduduknya. Namun di beberapa daerah masih perlu menjadi pemikiran. Oke. Di sini masih kita lihat bahwa jamban masih banyak yang menggunakan jamban umum, tapi sebagian besar sudah memiliki jamban pribadi. Tempat buang air, artinya diupayakan bahwa masyarakat tidak membuang air besar di tempat umum. Nah, ini persentase dari desa yang melakukan sistem bersih, jadi sudah semakin banyak. Bali posisinya baik, cuman ada beberapa yang masih belum, ya. Kemudian di sini persentase dari kabupaten kota sehat, jadi Bali juga sudah lumayan 100%. Oke, kita masuk kepada persentase dari kabupaten yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Di sini adalah moto bahwa kita harus hidup sehat, jadi suatu habit, kebiasaan kita. Oke. Kemudian persentase rumah tangga yang menempati rumah layak. Nah, masih banyak terutama di daerah Papua, jadi Kepulauan, Bangka Belitung yang rumahnya belum layak huni. Ya, ini menjadi PR buat pemerintah bagaimana membantu masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni. Baik adik-adik, pada saat fase COVID ini, Indonesia berpikir bahwa 2001 dan 2004 dijadikanlah transformasi sistem kesehatan. Ada hal sesuai dengan visi misi dari pembangunan pemerintah, yaitu bahwa mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Kita masuk dari outcome RPJM kesehatan. Di sini ada peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan reproduksibilitas, mempercepat perbaikan gizi keluarga, memperbaiki pengendalian penyakit, gerakan hidup sehat, kemudian memperkuat kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Nah, itu outcome yang diinginkan. Kemudian kategori kita jadikan 6 kategori utama. Apa itu? Dikelompokkan menjadi 3 transformasi. Transformasi pada layanan primer, transformasi pada layanan rujukan, transformasi pada sistem kesehatan itu sendiri. Pertama pada layanan primer, yaitu edukasi penduduk. Bagaimana kita melakukan edukasi penduduk terhadap kesehatan itu sendiri, seperti kampanye, imunitas, gizi, anti rokok, dan sebagainya. Kemudian pencegahan primer, penambahan imunitas, anti vaksinasi, kemudian pencegahan sekunder, di sini screening dari 14 penyakit yang tadi sudah dijelaskan, kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayanan primer, baik dia di puskesmas, memperbesar puskesmas, penyediaan obat esensial. Nah, ini menjadi primer. Kemudian kita masuk pada layanan rujukan, yaitu meningkatkan layanan rujukan sekunder dan tersier. Akan ada rujukan misalnya di Bali, Bali Barat, Bali Timur, kemudian di provinsi, kemudian baru rujukan nasional. Nah, ada transformasi dari kesehatan, ada 2, peningkatan sektor farmasi dan alat kesehatan. Di sini kita tahu setelah COVID bahwa kemandirian itu menjadi hal yang utama. Sehingga disadarilah di sini bahwa diperhatikan kita tidak mandiri dalam farmasi dan alat kesehatan. Nah, itu menjadi hal yang terpenting. Kemudian transformasi berikutnya adalah memperkuat ketahanan darurat. Nah, apabila
ada COVID lagi, kita harus bisa memperkuat anggapan itu. Nah, berikutnya transformasi ini akan terjadi pada transformasi model pembiayaan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi. Nah, inilah peluang bagi adik-adik bergerak besok ketika adik-adik bekerja sebagai tenaga kesehatan. Di sini peluang yang terbesar untuk melakukan transformasi. Adik-adik, kita lihat reformasi buku putih dari Kesehatan Nasional yang dibuat oleh BPN. Apa yang harus direformasi? Pertama adalah urgensi reformasi dari sistem nasional, dari sistem kesehatan SKN-nya harus direformasi. Kemudian berikutnya ruang lingkup dari SKN juga harus dilakukan reformasi. Proses penyusunan dari konsep SKN juga harus direformasi. Kemudian tujuan milestone bahwa reformasi sistem kesehatan ini harus dirubah. Kemudian area strategi kunci, strategi pelaksanaan, dan indikator. Nah, hal ini semua menjadi suatu pertimbangan akibat kenyataan 2020 sampai 2022 kita terpapar COVID. Maret 2020 sampai Maret 2022 baru kita agak bebas. Nah, kita melihat milestone di situ bahwa kita harus melakukan transformasi dari SKN itu sendiri. Nah, ini pengantar dari buku putih yang disampaikan oleh Menlo Harpa sebagai Menteri BPN. Adik-adik harus baca untuk melihat peluang bagaimana reformasi ini dilakukan. Nah,